Kisah Rasul 15 ayat 1-2 aja. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Yang kedua kita ambil dari Perjanjian Lama. Yang kali ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembeli di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib, bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukan terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia, tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberi suatu hadiah kepadamu. Tapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Dan ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana, jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadap meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan,
Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman Nabi tua itu. Mari kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, endapan dari kisah-kisah yang dituliskan orang atas inspirasi dan kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk mengkristalkan apa yang mereka alami ketika mereka berjumpa dengan Tuhan sepanjang usia umat-Mu ini. Kisah-kisah yang terserak dan dikumpulkan, kisah-kisah yang aneh, yang latar belakangnya sudah 3.500 tahun atau kurang daripada itu, dalam satu dunia yang berbeda dari kami, ditulis dengan bahasa yang sangat amat berbeda dari bahasa kami. Kami mohon agar roh yang sama yang menciptakan kami dari debu, kami maupun orang-orang yang menuliskan Alkitab ini, kami maupun orang-orang yang diceritakan oleh Alkitab ini, kami maupun orang-orang yang mempertahankannya, sampai Alkitab ini boleh sampai kepada kami, kiranya roh yang sama itu, yang menciptakan kami, yang kepadanya kami berhutang nafas, boleh juga menafasi pembacaan kami, menerangi hati kami, supaya kami ini boleh mengerti sebagaimana umat-Mu di sepanjang zaman, diberi makan, diberi pengertian, diberikan hikmat oleh firman-Mu ini. Kiranya pada hari ini kami juga dalam konteks yang sangat berbeda ini boleh juga diberi makan oleh firman yang sama. Sehingga kami boleh lebih mengerti isi hati-Mu. Sehingga kami ini boleh belajar sesuatu mengenai bagaimana kami harus mencari counsel, mencari pimpinan, tuntunan ketika kami kebingungan, ketika kami ada di jalan. Dan sepertinya segala petunjuk saling bertentangan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang Engkau sudah bayar dengan lunas harganya ini, yang sudah Engkau beli dengan harga begitu mahal ke dalam tangan Tuhan yang sudah membeli mereka. Kiranya Engkau juga memberi mereka makan, kiranya Engkau juga yang memberi mereka terang, sehingga dalam hidup mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini ada dua bagian ya yang sangat berlainan yang kita baca. Yang pertama itu adalah cerita yang diceritakan sama Lukas. Lukas itu menceritakan bagaimana terjadi pro dan kontra di dalam gereja mula-mula. Pro dan kontranya itu dipicu sama beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah adanya orang-orang yang tidak bersunat di tengah mereka. Di antara orang-orang Israel, umat Tuhan, biasanya tidak ada orang tidak bersunat. Sunat itu bukan cuma sekedar tanda yang ada secara lahiriah ya. Sunat itu bukan cuma sekedar punya fungsi medis gitu ya. Tapi sunat itu punya fungsi covenantal. Jadi itu adalah tanda perjanjian. Sunat itu kalau kita padankan pada hari ini itu seperti ibaratnya paspor kayaknya. Ya, paspor. Paspor itu ya tentu cuma secari kertas ya, betul ya. Paspor ya secari kertas. Cuman tinta di atas kertas. Apalah artinya? Tapi tentu saudara tahu lah, artinya ya segala-galanya ya, boleh bilang ya. Paspormu itu apa ya, hidupmu ada di mana, bisa ngapain, dan pintu-pintu mana saja terbuka, pintu mana saja tertutup, kan begitu. Tergantung paspormu mana. Setuju apa enggak? Kalau paspormu Rusia, kamu ada di Amerika sekarang ini, kayaknya nasibmu kurang oke deh kayaknya. Demikian sebaliknya ya. Kalau paspormu Amerika, kamu mendapati diri kamu ada di Amerika sekarang, ada di Rusia gitu ya. Agak beda nasibmu kan. Dan seterusnya. Jadi, sunat
itu menandai kamu itu miliknya siapa. Ya, menandai kamu itu umatnya siapa. Menandai kamu itu dilindungi sama siapa. Punya hutang sama siapa. Berjanji sama siapa, berjalan sama siapa. Itu yang ditandai oleh sunat. Dan orang-orang Israel itu lewat sunat itu, mereka dimasukkan ke dalam perjanjian dengan Allahnya Abraham. Dan mereka percaya Allahnya Abraham ini satu-satunya Allah yang sejati. Allah yang lain tuh Allah yang palsu. Ya, ilah-ilah dari bangsa-bangsa itu sebetulnya hanya ilusi saja. Ini tentu kesadaran yang gradual ya munculnya. Mereka tidak dari pertama itu sudah langsung menyadari itu ya. Abraham itu tentu kita tahu ya, Abraham itu belum sampai ada kesadaran yang sebegitu kuat secara monoteis, garis keras seperti Nabi Yesaya misalnya ya. Itu tidak seperti itu ya, tentu kita tahu lah. Abraham sendiri itu baru generasi pertama keluar dari keluarga yang menyembah ilah-ilah yang lain ya. Allah daripada bapaknya Abraham itu kan bukan Yahweh ya, kita tahu itu. Jadi ya. Tapi pada periode nabi-nabi ya, pada periode kerajaan, itu kesadaran monoteis itu sudah semakin kuat ya. Dan kita tahu pada zaman Paulus apalagi. Pada zaman Paulus itu mereka sudah pernah mengalami kerajaan itu diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa asing yang menyembah ilah-ilah yang asing. Dan bait suci sendiri dibiarkan oleh Tuhan dibakar, dihancurkan. Menandai apa? Menandai bahwa Tuhan sudah enough, sudah muak sekali dengan kemenduaan hati dari orang-orang Israel. Sehingga Tuhan membuang mereka. Dan kemudian ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka punya identitas nasional dan juga religius yang lebih kuat daripada sebelumnya. Saudara tahu ya, kalau sekarang ini kita melihat agama Israel, ya agama orang-orang Yahudi, tentu varian banyak ya, sekte-sektenya banyak kok di dalam ya. Tapi mereka itu punya satu ciri yang saya kira itu dimiliki sama semua sekte-sekte dalam agama Yahudi. Yaitu apa? Mereka itu punya pengertian, penghayatan monoteisme yang sangat kuat. Dan kita tahu bahwa itu bukan dari semula ya, seperti itu. Pada periode kerajaan mula-mula enggak seperti itu ya. Pada periode kerajaan mula-mula itu, monoteisme itu kita tahu tidak merata dalam kerajaan Israel. Mereka itu masih mempraktikkan penyembahan ilah-ilah yang lain di samping penyembahan kepada Tuhan. Bahkan walaupun ya sudah dilarang dalam Torah, mereka masih mempraktekannya. Tuhan tidak suka, Tuhan menegur, tapi pada kenyataannya mereka itu masih mempraktekannya. Kita lihat saja misalnya contohnya pada keluarga Raja Ahab ya. Raja Ahab itu kan menyembah ilah yang lain, Baal dalam hal itu. Dan dia menikah dengan seorang putri dari negeri tetangga yang papanya si putri itu adalah seorang nabi asing juga, ya, yang menyembah ilah yang asing. Jadi kita tahu bahwa pada periode kerajaan itu tidak sekuat itu. Tapi ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka sudah tidak ada lagi ya pertanyaan, pergumulan soal apakah kita boleh sebagai orang Yahudi itu menyembah ilah yang lain. Itu nggak ada pergumulan itu lagi. Ya sudah jelas banget. Kalau kamu orang Israel, kamu orang bersunat, ya kamu adalah milik Yahweh. Selesai. Ya, tidak ada diskusi lagi. Buat mereka itu sudah mendarah daging, sudah masuk ke tulang sumsum. Ya paling banter ya, kamu nggak mau percaya sama Tuhan, udah. Jadi paling banter adalah kamu menyembah Yahweh, apapun caranya ya, mau jadi Yahudi yang ultra ortodoks, Yahudi yang modern, mau jadi Yahudi yang reformis, ya, yang liberal, apapun boleh. Atau jadi Yahudi yang skeptis, atau yang ateis. Nah itu juga boleh. Jadi pilihannya sekarang cuma tinggal dua. Kamu percaya kepada Tuhan yang itu, Yahweh, atau nggak percaya dalam artian ya sudah, kamu benar-benar nggak percaya Tuhan ada gitu, kamu jadi ateis, selesai. Ya, dan ini kita juga lihat di dalam bangsa-bangsa berespon kepada Tuhan. Kalau orang ateis kamu tanya ya, lu agama apa? Gue orang ateis. Kamu kira-kira responnya apa? Gimana sih kok kamu nggak percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, kan gitu kan?
Kamu kan tidak mengatakan begini. Waktu teman kamu bilang, kamu agamanya apa? Kamu tanya gitu ke dia ya. Terus dia jawab, saya tuh ateis. Oh iya sih, saya setuju sih. Memang teosnya orang orang Yunani itu ya, teos yang kayak Zeus gitu ya, Hera gitu. Itu omong kosong sih memang, cuma hikayat doang. Saya setuju sama kamu, saya juga nggak percaya itu sama Zeus itu. Ya, saya juga ateis, saya nggak percaya sama Zeus. Kira-kira respon kamu gitu nggak? Ya enggak lah ya, pasti enggak lah. Kalau orang itu ateis, kamu langsung bilang, oh dia itu menolak Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya nggak sih? Tapi kita mungkin juga udah lupa ya, bahwa di dalam Alkitab itu yang disebut ilah-ilah bangsa-bangsa itu banyak banget gitu. Jadi kalau orang cuma bilang, gue itu ateis ya, itu jangan buru-buru bilang, oh dia nggak percaya sama Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Contohnya kayak Epicurus ya, Epicurus ya orang Yunani. Ya memang orangnya kurus-kurus, makanya namanya Epicurus ya. Kalau yang gemuk nanti namanya epigemuk gitu ya. Epicurus itu dia nggak percaya sama Allahnya Abraham. Waktu dia bilang dia ateis, ya bukan. Dia nggak percaya sama dewa-dewa Yunani. Ya, dewa-dewa Yunani, bukan Allahnya Abraham. Jadi ini mau ngomong apa dari poin ini? Mau ngomong bahwa kemenangan dari monoteisme Yahudi itu sudah begitu kuat ya ketika mereka kembali dari pembuangan. Mungkin salah satunya adalah karena mereka kapok-kapok ya. Mereka mengalami trauma sekali ketika mereka diserahkan sama Tuhan yang mereka sudah berjanji sama Tuhan itu. Dan Tuhan sudah kasih peringatan berkali-kali dari nabi-nabi. Dan mereka terus keras kepala dan akhirnya mereka dibuang beneran ya ke Babilonia. Dan sebelumnya itu sempat beberapa ratus tahun sebelumnya mereka diserang sama Assyria dan diserakkan. Jadi dua kerajaan itu hancur ya. Kerajaan utara Israel tahun 724 sebelum Masehi dihancurkan ya sama Assyria. Lalu later on itu kerajaan Yehuda pun yang agak lebih mendingan ya. Karena raja-raja Israel itu satu pun gak ada yang bagus ya. Dari Yerobeam sampai raja terakhir itu satu pun gak ada yang bagus. Tapi Yehuda itu masih punya beberapa raja itu bagus ya. Tapi busuk juga ya, dan akhirnya dibuang juga sama Tuhan kan. Dilempar ke Babilonia ya. Nah intinya adalah ketika mereka mengalami itu, pembuangan ya, penghancuran baik dari Assyria maupun dari Babilonia. Itu mereka trauma banget sebagai bangsa. Sehingga mereka itu sudah gak kepikir lagi deh, kalau nyembah Tuhan itu nyembahnya itu Tuhannya orang Yunani gitu ya. Atau Tuhannya orang orang Moab gitu ya. Tuhannya orang Edom gitu, udah gak kepikiran itu. Jadi either lu nyembahnya itu Allahnya Abraham atau yang gak sama sekali. Itu aja pilihannya, cuma tinggal dua ya. Tapi kita sekarang dalam dunia modern sudah taken that for granted ya. Kita udah kayak, oh ya tentu saja gitu ya, Tuhan tuh ya satu ya, Tuhan ya Esa gitu kan. Jadi argumentasi mengenai keberadaan Tuhan itu kita sudah taken for granted itu ya, yang disebut Tuhan di situ ya Tuhan yang itu gitu ya. Benar nggak sih? Iya kan? Tapi don't take that for granted. Kenapa? Soalnya itu sesuatu yang memang apa ya, kita bisa bilang unprecedented dalam sejarah gitu. Itu unik banget ya. Jadi kamu coba pikir deh ya. Zeus itu pernah nggak sih jadi Allah internasional? Tien daripada orang di Cina itu pernah nggak jadi Allah internasional? Amaterasu Omikami, dewa mataharinya orang Jepang, pernah nggak jadi Allah internasional? Dimana semua orang itu taken that for granted. Allah itu ya ini, kalau saya bilang Allah itu nggak ada ya maksudnya Allahnya ini yang nggak ada gitu. Pernah nggak dialami status itu, status internasional itu? Dimiliki sama Zeus, dimiliki sama nggak tahu dewa-dewa orang Mesir gitu, ya, Anubis gitu, atau Ra atau whatever gitu. Gak pernah. Ilah-ilah itu lokal, ya ilah-ilah itu lokal. Tapi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, setelah 1 dan 2 peristiwa ya, kemudian menjadi Allah internasional. Itu kongsi sih by the way antara orang Yahudi dan orang Kristen. Ya. Sehingga orang Yahudi itu memang sih mereka pegang teguh ya. Allah itu Esa, lalu Allah itu satu-satunya yang adalah Allah, yang disembah sama bangsa-bangsa itu ilusi saja. Mereka pegang teguh itu. Tapi mereka itu agamanya juga tidak menyebar. Betul gak sih? Jadi agama-agama yang lain tuh
konsep Allahnya bisa macam-macam. Orang Yahudi konsep Allahnya sudah proper, tapi orang Yahudi agamanya itu nggak nyebar. Orang Yahudi itu bersentuhan sama bangsa-bangsa asing itu udah berapa lama? Udah lama banget ya. Abraham sendiri kan hidup di tengah bangsa-bangsa ya, tengah bangsa-bangsa asing. Dan ketika kerajaan Israel hadir di tanah Kanaan kan di sekeliling mereka banyak bangsa-bangsa asing, betul ya? Dan ketika mereka kembali dari pembuangan di tanah Palestina itu juga tetap banyak bangsa-bangsa asing. Mereka kan bersentuhan dekat banget sama orang Romawi. Dan sebelumnya lagi mereka bersentuhan sama orang Makedonia ya, sama orang apa itu? Orang Yunani ya. Bener kan? Sebelumnya lagi sama orang Media Persia. Sebelumnya lagi sama orang-orang Babilonia ya. Sama orang Assyria juga sebelumnya lagi. Jadi kan mereka itu udah ada pengalaman internasional gitu. Mereka bukan negara yang ada di kepulauan mana gitu, terisolir nggak pernah ketemu orang gitu. Kayak apa itu yang ada di kepulauan mana di India itu yang katanya tidak pernah tersentuh peradaban lain ya, sehingga nggak punya kekebalan tubuh itu. Pulau mana itu dekat India itu? Sentinel ya, orang-orang Sentinel ada di pulau itu kan. Ya Israel tuh nggak di tempat kayak gitu, terisolir gitu ya, nggak pernah ketemu orang lain gitu. Bukan. Mereka itu selalu ada di hub ya, hub internasional gitu kayak tempat kayak Dubai gitu ya, hub internasional kayak Singapura gitu. Mereka selalu ada di tempat kayak gitu, banyak trafficnya. Tapi saya tanya, sampai Tuhan Yesus datang pertama kali maksudnya ya, jadi sampai abad pertama. Berapa banyak orang dari bangsa-bangsa itu menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Hampir nggak ada ya. Jadi orang-orang kayak Pontius Pilatus gitu ya, dia kan ditempatkan di station itu di Yudea ya. Dia itu kayak apa ya, wakilnya Romawi, kayak Jan Pieter Zoon-Koen gitu ya, ditaruh di Batavia gitu kan. Jadi wakil dari negara superpower yang menjajah di tempat jajahannya gitu ya, itu kan. Kan Romawi menjajah Yudea ya, tempat yang nggak terlalu kaya sih ya. Jadi makanya juga ditaruhnya ya Pontius Pilatus saja lah udah gitu. Udah nggak terlalu kaya dengan resources, suka belagu lagi ya, fanatik lagi, aduh. Jadi kayaknya hampir-hampir seperti hukuman itu ya kalau di station di Yudea itu ya. Pontius Pilatus di station di Yudea. Dia tahu nggak sih ada Allah namanya Allah Yahweh dan konon dia itu menciptakan langit dan bumi, dia berjanji sama Abraham lewat sunat dan semacam. Pilatus tahu nggak? Tahu ya, tahu. Pilatus itu nyembah Yahweh nggak? Ya enggak lah, ya enggak lah. Pilatus itu pikir Allah itu satu atau banyak? Ya banyak lah. Ya, sembahlah sesuai keperluan kan kira-kira gitu. Kayak toko di Tokopedia banyak gitu ya. Jadi ya pergilah ke toko yang follow-lah toko yang sesuai keperluan kan gitu. Ya, toko banyak ya. Jadi ya orang-orang di luar Yahudi melihat konsep Allahnya orang Yahudi itu barangkali ya menarik. Mungkin juga nggak menarik. Tapi yang pasti itu tidak menantang buat mereka. Ya, tidak berbunyi buat mereka. Tapi dalam kekristenan ya, ketika kekristenan hadir, Allah yang diusung sama orang-orang Kristen ini Allah yang kayak apa? Allah yang beda lagi nggak sama Allahnya orang Yahudi? Kalau Marcion bilang beda, tapi kenyataannya kan tidak ya. Allahnya orang Kristen itu sama nggak dengan Allahnya orang Yahudi? Sama lah ya. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub kan, yang berjanji kepada umat Israel yang menggenapinya di dalam Yesus. Kalau Allahnya nggak sama kayak Marcion bilang, ya bubar aja ya. Berarti Yesus itu kayak apa ya, narasi yang berbeda gitu. Ya, maka kita nggak usah baca perjanjian lama, benar tuh konsisten tuh Marcion ya. Tapi kan enggak ya. Kita tahu itu. Yesus sendiri mengatakan tidak satu iota pun itu aku hapuskan ya kan. Jadi dia datang menggenapi perjanjian lama. Jadi Oke, nah ini semua poinnya apa? Apa hubungannya ini sama sidang di Yerusalem? Hubungannya di sini. Ketika orang-orang Kristen non-Yahudi mulai banyak, mereka itu tidak bersunat. Mereka itu kebiasaan makannya itu nggak sama dengan kebiasaan makan orang Yahudi. Mereka kebiasaan hidupnya nggak sama dengan kebiasaan hidup dari orang Yahudi juga. Mereka itu seperti dari dua planet yang berbeda. Ya, jadi agama-agama dalam dunia ini sebenarnya ini memang tipikal agama ya. Saya
perlu jelaskan sedikit mengenai istilah agama ini ya. Istilah agama, religion itu kita sekarang mengerti agama itu versi modern ya. Agama itu sangat kita batasi. Jadi kita punya ungkapan kayak gini. Itu kan cuma urusan agama doang. Urusan agama doang itu janganlah itu ya memisahkan kita gitu. Ya, karena itu kan cuma satu aspek aja dalam hidup manusia, agama itu. Gak usahlah agama itu dipeluk terlalu fanatik, itu kan cuma urusan religion. Lalu kita punya yang namanya apa? Departemen agama gitu ya, atau kantor urusan agama. Atau apalah, pelajaran agama gitu. Jadi agama itu kita sebagai orang modern memahami, itu beda banget dengan orang kuno memahami yang kita sekarang sebut agama itu. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal ini, istilah agama itu dipakai secara terbatas sebetulnya. Agama itu merujuk kepada satu aspek yang cuman salah satu di dalam seluruh hidup manusia yang kompleks itu. Urusan-urusan agama. Tetapi orang kuno itu tidak punya konsep agama sebetulnya. Ya, tidak punya konsep agama. Kalau kamu tanya ya sama para penyembah apa itu? Dewa matahari di Mesir sana itu. Terus kamu bilang, agama kamu nyembah dewa matahari ya? Itu udah cara modern untuk mengkonsepsi yang mereka lakukan. Ya. Mereka itu tidak mengkonsepsinya begitu ya. Cuman sekarang mereka kan udah dikubur semua ya, udah mati, paling banter jadi mumi gitu ya. Jadi nggak bisa jawab lah mereka, nggak bisa protes itu. Ya, kamu jangan bilang agama Mesir dong, itu kan konsepsi kamu orang modern gitu. Kita tuh nggak bilangnya begitu gitu. Ya, jadi mereka itu pada waktu itu memahami yang disebut penyembahan mereka kepada dewa tertentu itu menentukan keseluruhan hidup mereka. Seperti yang Abraham Kuyper bilang lah ya, tidak satu inci pun di mana Yesus tidak bilang ini punyaku. Kira-kira seperti itu. Coba kalau pada zaman kita ya, Kuyper bilang tidak satu inci pun, wah kita kutip-kutip ya, kita bikinin Instagramnya. Kenapa? Karena istimewa. Karena tidak lazim. Karena kayaknya mind blowing gitu kan. Kayak gile agama kok pengaruh kepada seluruh aspek hidup ya, gila keren banget ya, gak aku pernah kepikir gitu kan. Kalau kira-kira ya Fir'aun lihat kutipannya, Fir'aun punya akun Instagram mungkin ya. Dia punya paspor sih by the way. Tutankhamun kan waktu dipindah itu ke Perancis kan dia dibikinin paspor gitu ya. Kalau enggak boleh lewat ya. Walaupun udah jadi mumi dibikinin paspor ya. Beneran ini serius, saya bukan bercanda. Bisa googling ya. Tapi poin saya adalah apa? Poin saya adalah begini. Kalau Fir'aun punya akun Instagram, lalu dia itu ngeliat ya kutipan Abraham Kuyper itu, dia kira-kira mikir apa? Loh beginian kok dijadiin quote itu loh. Itu mirip seperti kalau kita bilang apa? 1 + 1 itu sama dengan 2. Kamu bikin jadi quote gak? 1 + 1 sama dengan 2. Strip jadi S5 yang ngomong itu. Ini kalimatnya jadi S5 ya. Paten ya, jangan dibajak loh. Jangan orang lain ngaku-ngaku. Aduh, ya gituan ngapain di quote? Semua orang juga tahu kira-kira gitu kan. Jadi tidak satu inci pun dari hidup manusia tidak diklaim sama Yesus. Alias, kalau kita ngomong agak lebih abstrak, hidup itu agama ya. Itu kayak apa itu? Semboyannya, battle cry dari orang-orang reformational ya, orang-orang neo-Calvinist itu. Mereka battle cry-nya adalah life is religion. Ya, dikutip sama banyak orang lah ya, kayak orang-orang seperti Francis Schaeffer ya, orang-orang kayak siapalah. Yang banyak memakai konsep worldview ya, itu selalu battle cry-nya yaitu life is religion. Tapi kalau orang-orang kayak Fir'aun ya, orang-orang seperti Raja Moab ya, orang-orang kayak, gak tau lah orang-orang zaman dulu lah ya, Pontius Pilatus gitu ya, even ya, melihat quote itu ya, life is religion, dia kira-kira geleng-geleng, ini idiot mana yang quote ini ya, ngapain beginian di quote gitu. Itu sama dengan kamu taruh di Instagram itu quote gitu ya. Benda itu jatuhnya ke bawah kalau di bumi itu.
Loh iyalah, siapa yang nggak tahu kayak kira begitu ya? Itu uninspiring. Tapi kenapa? Kenapa? Buat kita sekarang itu heboh banget. Buat kita itu inspiring banget. Karena kita punya konsep religion. Ya, kita tuh punya konsep agama. Jadi penyembahan kita itu cuma salah satu aspek di dalam hidup kita. Tuhan itu cuma menempati satu kamar dalam rumah kita yang kamarnya banyak. Ya karena itu. Jadi urusan-urusan agama itu bukan urusan-urusan keseluruhan hidup kita. Cuma urusan-urusan agama aja, penting sih. Tapi ya gak semuanya, ada urusan lain. Ya, nah itu. Tapi orang-orang di sepanjang sejarah peradaban manusia 200.000 tahun ini ya kira-kira ya. Homo sapiens ada melata di bawah matahari itu. Nggak melata sih kita, berjalan-jalan. Itu orang itu rata-rata nggak mikir begitu. Hanya 500 tahun, enggak 500 tahun. Iya, ya kurang lebih 500 tahun. Hanya 500 tahunan belakangan ini, orang-orang modern, orang-orang Aufklärung yang mulai memisahkan antara agama dan sisanya. Ya. Nah, oke, saya kembali kepada Kisah Rasul 15 ya. Jadi ketika orang itu melihat ada sekelompok orang yang tidak bersunat, sekarang hidup bersama dengan mereka. Makan bareng, berdoa bareng, ngumpulin persembahan bareng, nyanyi memuji Tuhan bareng, belajar Alkitab Perjanjian Lama ya. By the way ketika mereka belajar firman Tuhan itu mereka belajarnya itu Perjanjian Lama karena pada saat gereja mula-mula itu muncul ya, yang diceritakan sama Kisah Rasul ini kan gereja mula-mula itu ya, 30 tahun di awal ya, itu ya belum ada surat, apa itu, surat Paulus itu belum ada. Surat Paulus itu baru ditulis itu ya jauh setelah 30 tahun awal itu. Ya. Lalu kemudian apa? Injil ya, belum ada. Jadi ketika mereka pertama-tama berkumpul itu ya mereka hanya saling menceritakan apa yang diajarkan Yesus. Mereka mengenang Yesus dan dokumen tertulis yang mereka punya Perjanjian Lama. Ya, mereka nggak punya Perjanjian Baru. Ya belum ditulis ya gimana punya ya. Jadi mereka hanya punya Perjanjian Lama. Jadi ketika mereka membaca Perjanjian Lama, mempelajarinya, itu yang Paulus pakai sebagai bahan PA ya. Jadi kalau saudara tanya ya, itu Paulus PA-in apa ya? Suratnya sendiri kali ya. Jadi kayak kalau pengarang buku baru nerbitin buku, kita PA dari buku saya biar laku gitu ya. Bukan, tapi dia PA-in ya Perjanjian Lama. Kenapa? Ya waktu itu ya belum ada Perjanjian Baru waktu Paulus mengajar di Yerusalem. Ya. Jadi ketika mereka berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan, Perjanjian Lama, mereka berdoa bersama, memuji Tuhan, mereka saling berbagi milik mereka, mereka melayani orang-orang yang paling sulit di tengah mereka, dan seterusnya. Pada saat mereka melakukan itu, di tengah-tengah mereka ada umat lain. Jadi perkumpulan Kristen ini perkumpulan yang merayakan perjanjian dengan Allahnya Abraham, dengan cara yang menyinggung hati, bagi orang-orang Yahudi. Sekte bidat lah kira-kira gitu. Saudara tahu ya, yang kebakaran jenggot, kalau ada sekte bidat mulai menjamur, itu bukan orang beragama lain. Setuju gak sih? Kalau ada agama A gitu ya, lalu kemudian itu di dalam tubuh agama A itu ada ajaran yang menyimpang, atau dianggap menyimpang lah ya. Lalu kemudian ajaran yang menyimpang ini cabangnya itu makin besar ya, makin diminati. Kira-kira yang kebakaran jenggot itu agama B atau C atau D? Jawabannya bukan. Yang kebakaran jenggot agama A. Kan gitu ya. Jadi agama Romawi melihat orang Kristen bertumbuh, gak peduli, sebodoh amat. Ya, agama Mesir sebodoh amat, emang gue pikirin. Tapi agama Yahudi, mereka nggak sebodoh amat. Mereka berpikir orang-orang ini harus dihentikan. Ya, makanya mereka menghentikan Petrus dan kawannya ya, ketika mereka mengabarkan Injil Yesus Kristus di Yerusalem. Kan diancam itu ya, kamu nggak boleh lagi mengajar dalam nama itu. Kenapa? Karena ya itu adalah variasi dari agama mereka. Dan cara orang-orang Kristen menyembah Tuhan
itu di antara hal-hal yang mereka rayakan yang paling menyinggung hati, itu adalah ini. Bahwa pintu kerajaan Allah terbuka juga untuk orang-orang tidak bersunat. Itu amat menusuk hati. Ya. Kamu tahu nggak kenapa? Karena itu sama saja meng-cancel agama Yahudi. Karena agama Yahudi itu kira-kira bilang apa sih? Dia kira-kira bilang gini, kalau lu milik Yahweh ditandai dengan sunat dan Yahweh itu memanggil Abraham, menyuruh Abraham sebagai ketetapan untuk selama-lamanya agar keturunan Abraham disunat. Ya. Lalu kamu itu mau berbagian dalam perjanjian dengan Allahnya Abraham. Ya. Allah sendiri itu bilang ya, adalah ketetapan untuk selama-lamanya. Kalau kamu mau menjadi bagian daripada umatku, apa yang kamu harus lakukan? Ya disunat, kalau kamu cowok ya. Kan kira-kira begitu. Ya. Jadi yang disunat dalam rumahnya Abraham itu siapa aja? Kamu tahu nggak? Apa cuma anaknya Abraham nggak? Nggak loh, hamba-hambanya juga loh. Dan hamba-hambanya Abraham itu jumlahnya banyak, lebih banyak daripada anak-anaknya, definitely. Anaknya cuma satu ya, Ishak kan. Tapi hamba-hambanya 300 setidaknya kan, betul ya, waktu pergi berperang kan. 300 tentara, 300 cowok. Nah itu yang disunatkan juga. Mereka itu nyembah ilah yang mana? Mereka itu dari bangsa mana? Ya macam-macam, kan kira gitu ya, macam-macam. Jadi Tuhan itu menyuruh umat yang dia panggil di dalam Abraham untuk disunat. Dan itu berlaku bagi orang-orang siapa saja yang ingin berbagian di dalam perjanjian itu. Ya, kamu dari manapun tidak ditanya, kamu bisa jadi umat Allahnya Abraham. Tapi kalau kamu cowok ya kamu harus disunat. Itu. Dan itu sesuatu yang sudah ditetapkan turun-temurun dan tidak pernah ada itu Tuhan mencabut itu. Tapi kok bisa ini? Orang-orang Kristen ini waktu mereka berkumpul, mereka bertindak seolah-olah ada hak yang sama antara orang tidak bersunat dengan orang bersunat. Haknya sama. Itu gak masuk akal itu. Itu menyinggung hati mereka. Kenapa? Karena itu sama dengan begini, kamu harus bayar $500.000 untuk dapat keanggotaan kartu platinum gitu ya, untuk klub golf mana gitu. Terus waktu kamu masuk ke sana, kamu mendapati, loh kok di sini ada orang-orang yang kayaknya nggak bisa bayar $500.000 itu ya. Anak-anak yang kamu lihat pakainya sendal jepit, sendal jepitnya kayaknya udah lama banget lagi, ini kayaknya bukan fashion deh gitu ya. Pakai bajunya kayaknya bajunya jelek-jelek gitu ya. Terus mereka main golf juga. Terus mereka juga kayaknya menikmati semua fasilitas di situ gitu. Sementara kamu bayar $500.000 per tahun. Kira-kira kamu mulai merasa apa? Lu ngapain gue bayar kan gitu ya. Yang dibayar sama orang-orang Yahudi untuk berbagian dengan perjanjian Allahnya Abraham itu. Bukan cuma duit $500.000. Mereka bayar dengan nyawa mereka. Mereka bayar dengan, mereka di-ridicule sama bangsa-bangsa. Mereka bayar dengan rabi-rabi mereka itu mati disiksa dengan siksaan yang lebih mengerikan daripada salib kadang-kadang. Ya, seperti keluarga Makabeus yang memberontak ya kepada raja. Seperti Rabi Akiva misalnya, belakangan setelah Yesus naik ke surga. Mereka itu membayar harga mahal sekali untuk keyahudian mereka. Bangsa-bangsa yang berperang dengan Yahudi itu menyiksa mereka. Ya, penganiayaan besar terhadap orang-orang Yahudi itu terjadi pada masa Helenisme ya. Jadi ini urusan bukan cuma sekedar urusan kulit ya, bukan cuma sekedar urusan operasi medis gitu, bukan. Ini urusan hidup bagi orang-orang Yahudi itu. Urusan hidup, urusan identitas, urusan harga diri, urusan yang gak ada yang lebih penting daripada ini gitu. Dan orang-orang Kristen tuh mengobral itu. Lah ini namanya apa kalau bukan sekte sesat? Ya kan? Mengobral kerajaan Allah. Tapi versi orang Kristen begini. Kan Tuhan udah bilang sama Abraham bahwa melalui keturunanmu segala bangsa akan mendapat berkat. Janjinya Tuhan kepada Abraham itu ya, bukan segala bangsa akan menjadi Yahudi, bukan. Tapi segala bangsa, bangsa-bangsa,
as bangsa asing ya. Segala bangsa sebagai bangsa asing akan mendapat berkat. Jadi artinya mereka nggak harus diyahudikan. Kalau kamu sunat mereka, kamu jadikan mereka Yahudi. Ya. Jadi mereka sebagai orang Romawi, sebagai orang-orang Kilikia, sebagai orang Sisilia, sebagai orang dari tempat-tempat yang tidak menyembah Allah Yahweh itu, mereka pun bisa datang kepada Allah. Ya, sebagai orang asing. Nah, itu menyinggung hati betul buat orang-orang Yahudi. Kalau gitu buat apa dong kita bersusah-susah kira gitu ya? Buat apa dong? Jadi mereka musuhan betul sama orang Kristen karena orang Kristen itu inklusif. Karena orang Kristen itu identitasnya internasional. Ya. Jadi ketika Yesus datang menginaugurasi datangnya kerajaan Allah, ya kerajaan Allah, pemerintahan Allah sekarang sudah datang, kamu gak harus jadi Yahudi untuk bisa menikmati berkat-berkat Allah. Nah ini bikin orang Yahudi kan kehilangan hak istimewa mereka, hak prerogatif mereka. Sekarang semua orang bisa gitu. Mirip kayak apa ya? Kayak zaman dulu kali TV swasta baru satu RCTI. Lalu kemudian satu hari RCTI nggak perlu langganan gitu kan. Ada gitu ya, saudara di sini yang udah agak tua-tua mungkin tahu. Pak Yudi pasti tahu ya. Apa? Ya dulu itu kan TV swasta cuman RCTI. Ya. Lalu pada satu ketika itu kan RCTI udah nggak perlu langganan lagi kan. Terus yang selama ini langganan kira-kira merasa gimana? Wah sekarang jadi nggak usah bayar gitu ya. Dulu gue bayar mahal-mahal gitu ya. Sekarang nggak ada istimewa. Kalau masih ada yang sisa uang langganannya gitu kan. Jadi, tapi itu sesuatu yang seharusnya kan tidak reaksinya begitu ya. Apalagi kalau sebagai orang Yahudi yang sejati mereka itu seharusnya merayakan apa sih? Merayakan ini ya, merayakan bahwa mereka jadi Yahudi itu untuk mempersiapkan jalan. Mereka bersusah-susah itu supaya bangsa-bangsa mendapat berkat. Ya, itu tujuan akhirnya. Jadi mereka sendiri itu seperti pintu. Pintu itu ya untuk dilewati. Mereka itu sesuatu yang unnecessary sebetulnya. Ya, seperti apa ya? Seperti guru ya. Guru yang bagus itu adalah guru yang harus mendesain, mengusahakan supaya satu hari kelak mereka tidak diperlukan lagi. Mereka boleh dilupakan, mereka boleh mati. Itu guru yang bagus. Kenapa? Karena muridnya nggak perlu mereka. Kamu bayangkan ya, kalau kamu sebagai guru, muridmu bergantung sama kamu sampai mati. Kecuali kalau kamu guru sekolah luar biasa ya, itu lain soal ya. Memang anak-anak sekolah luar biasa kan ya bergantung sama orang lain sampai akhir hayat. Tapi kalau kamu guru sekolah normal, ya anak-anakmu itu satu hari tidak butuh kamu kan? Benar nggak sih? Kecuali kalau pendidikannya gagal ya, dan saya kira cerminan pendidikan di Indonesia seringkali kan gagal itu. Sampai mereka udah dewasa, terus dikasih soal fisika level 2 SMA gitu. Wah, lu tanya gua ginian udah gue balikin semua ke Pak siapalah gitu ya, Pak Mul, kayak Pak Wit, kayak siapalah guru fisika mereka dulu ya, udah gue balikin semua ke dia. Loh kalau dibalikin semua ke dia, apa gunanya diajari kan sebenarnya ya. Justru seharusnya kamu itu bisa tidak membutuhkan gurumu. Kalau gurumu sukses. Ya. Nah orang Yahudi itu seperti itu. Mereka tuh seharusnya menjadi pintu, menjadi saluran. Dan bangsa-bangsa mendapatkan berkat melalui mereka. Tapi mereka kepingin untuk menjadi end in itself, ya, end in itself. Sehingga kemudian ya tentu ini hanya sebagian daripada pictures-nya ya, tentu lebih kompleks lagi, tapi lain hari lah kita bicara mengenai itu. Tapi kira-kira itu yang menjadi latar belakang kenapa terjadi perseteruan antara orang Kristen berlatar belakang Yahudi, bahkan ini sudah Kristen ya, berlatar belakang Yahudi dengan orang-orang Kristen dari bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ya. Lalu kemudian Paulus dan Barnabas, ini adalah orang-orang yang memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Betul kan? Dan kira-kira orang-orang yang lebih mereka kenal itu ya. Orang-orang yang mana? Dari latar belakang non-Yahudi atau Yahudi? Non-Yahudi kan masih ya, karena mereka menginjilnya kan ke sana. Itu sebabnya Paulus dan Barnabas menentang dengan keras bahwa orang-orang Yahudi itu harus disunat.
Ya, itu mereka menentang dengan keras. Lalu kita boleh tanya dong, loh seharusnya kan mereka itu bisa bisa tinggal menjiplak, copy paste Yesus ngomong apa. Kan gitu ya? Bener gak sih? Tinggal tanya WWJD ya, what would Jesus do, kayak gitu kan. Ya, Yesus ngomong apa? Ada nggak Yesus ngomong sesuatu mengenai orang-orang Kristen non-Yahudi? Harus disunat apa nggak disunat setelah jadi Kristen? Orang Kristen non-Yahudi dibaptis jadi Kristen, sudah gitu disunat nggak? Perlu disunat nggak? Yesus ada ngomong nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Yesus tidak pernah ngomong mereka perlu disunat apa enggak. Coba kamu periksa di Injil deh. Tidak ada. Ya, yang ada Yesus itu menyambut orang-orang yang non-Yahudi, memperlakukan mereka sebagai manusia, yaitu benar. Tapi kan orang-orang Yahudi lain juga ada lah yang begitu ya. Kan enggak semua orang Yahudi itu ultranasionalis itu kan, enggak. Ya. Jadi intinya ini pertanyaan yang Yesus pada masa dia di bumi tidak menjawab. Jadi mereka nggak bisa jiplak itu. Mereka harus mencari pimpinan Tuhan yang baru. Jadi mereka bimbang. Lalu saya tanya, kalau mereka bimbang begini, kira-kira usulan kamu apa? Kalau ada yang tidak tahu, kita tanya sama Tuhan tuh salurannya yang paling handal tuh apa ya? Saluran teleponnya Tuhan itu ya, ada 6 kabel itu. Kabel yang pertama itu yang paling handal. Lihat Alkitab ya kan? Benar nggak? Saya ingat itu pernah ada postingan dari Stephen Lawson ya. Steve Lawson itu dosen di Westminster, Philadelphia. Dia pernah ngomong, lu mau nggak dengar suara Tuhan? Lu kan suka bilang kayak, mau dong gue dengar suara Tuhan deh. Kayaknya di perjanjian lama sering banget tuh Abraham dengar suara Tuhan gitu ya. Paulus dengar suara Tuhan. Kok gue nggak pernah ya gitu kan? Yakin lu nggak pernah dengar suara Tuhan? Gampang lagi caranya, kata Steve Lawson. Lu tau nggak gimana caranya? Kamu mau nggak dengar suara Tuhan? Gampang. Bacalah Alkitab keras-keras. Kamu baca Alkitab keras-keras ya? Dengar suara Tuhan, ya kan? Jadi itu kabel yang pertama. Kalau kamu mau tahu ya, Tuhan tuh memimpin umatnya bagaimana? Kata Bruce Waltke. Ya lu baca Alkitab. Itu yang pertama. Dan itu yang saya udah jelasin ya, 2 minggu yang lalu. Benar kan? Lalu minggu yang lalu, kita masuk kepada kabel yang kedua. Ini seluruhnya ada 6 kabel ya. Jadi kabel yang pertama saya tulis aja biar nggak lupa ya. Ini kan Tuhan. Ini kan kita. Tuhan kan punya kehendak ya. Kita bilang aja apa ya, kayak gimana ya kehendak Tuhan. Gini lah ya, perintah gitu ya. Tuhan punya kehendak ya, God's will ya. Lalu kita punya apa? Kita punya pertanyaan ya, apa kehendakmu Tuhan gitu kan? Lalu kita pengen gap ini terisi kan? Kan gitu ya? Nah ini terisi, ini saluran kabelnya tuh apa gitu. Nah ini saluran kabelnya ini rupanya ada 6 nih. Ya. Kalau menurut Waltke ya. Nah yang pertama itu adalah ada firman Tuhan. Yang kedua, ada desire of the heart. Jadi, keinginan hati, gerakan hati yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ya. Bahkan dia mengatakan, apa sih definisi dari panggilan Tuhan? Waltke bilang, definisi panggilan Tuhan itu ini, inner desire given by the Spirit through God's Word, confirmed by the community of Christ. Atau the church. Ya, sekali lagi ya, inner desire given by the Spirit. Tidak semua inner desire given by the Spirit ya. Biasanya saya punya inner desire tiap-tiap jam 6 pagi, 12 siang, sama 6 sore untuk makan. Apalagi sudah cium aroma masakan, kira-kira gitu ya. Tapi itu bukan by the Spirit kayaknya. Jadi inner desire by lambung yang kosong ya gitu. Nah, ini enggak, ini inner desire given by the Spirit through God's Word. Jadi bukan cuma by the Spirit titik ya. Kalau by the Spirit titik nanti bisa subjektif banget. Tapi through God's Word. Karena pimpinan Roh Kudus dalam diri tiap orang kan bisa beda-beda. Tapi firman Tuhan kan bisa baca sama-sama, kira-kira gitu ya.
dan dikonfirmasi oleh komunitas. Komunitas yang mana? Komunitas Kristus. Ya, saya kira ini definisi yang cukup baik. Jadi oke, yang pertama firman Tuhan, yang kedua desire of the heart. Nah, yang ketiga sekarang kita masuk ya, yaitu apa? Yaitu orang lain. Gimana cara menggambarkannya ya? Mungkin kayak gini kali ya, perjumpaan gitu ya, I and thou gitu ya. Ini saya kalau gambar orang pasti jelek. Gimana sih ini? Udah kayak orang nggak sih? Ah gitulah ya, kayak orang-orangan di Pulau Paskah ya. Jadi orang lain gitu, perjumpaan, I and thou. Lalu yang berikutnya itu adalah perjalanan hidup kita, providensia. Providensia, jadi pimpinan Tuhan kepada zaman, kepada dunia ini. Ya, dalam hidup sehari-hari. Lalu kemudian yang kelima, itu adalah common sense. Ya, gimana ya cara gambar common sense ya? Common sense seolah-olah cuma otak ya, cuman ya oke deh, gini deh, tulis aja ya. Oh iya, lampu ya, lampu. Common sense. Walaupun kalau lampu kayak ide ya. Ya, common sense tau lah ya. Thomas Paine tulis buku mengenai common sense. Lalu yang terakhir itu adalah divine intervention. Dalam hal ini saya memodifikasi word kill lah ya. Saya kasih tanda kutip soalnya saya kurang suka dengan istilah divine intervention. Seolah-olah Tuhan tuh kurang berdaulat sehingga dia itu tindakannya disebut sebagai intervensi, seolah-olah ini bukan wilayah Tuhan, tapi kadang-kadang dia melanggar wilayah kita, jadi intervensi. Kalau saya cenderung menyebutnya sebagai God's action, atau God's direct action. Saya kira orang-orang reformational lebih sering menyebutnya itu direct action, instead of intervention ya, karena kalau intervention itu kan selalu kayaknya negatif. Coba kamu pikir, Indonesia diintervensi sama Malaysia, kira-kira itu bagus apa enggak? Jelek ya? Intervensinya bisa membantu enggak? Mungkin bisa membantu juga gitu ya, memberantas apa gitu, cacingan gitu ya, atau memberantas apa stunted gitu ya, atau apapun gitu ya. Diintervensi sama Amerika ya, tapi intervensi kan udah langsung jelek gitu ya. Intervensi maksudnya apa? Bukan tempat kamu ini di sini kan, itu kan namanya intervensi gitu kan. Kamu nggak boleh campur-campur ini kan itu. Tapi terus kita bilang apa? Campur tangan Tuhan. Kita Tuhan hendaklah kamu campur tangan ya. Tuhan kami mohon campur tanganmu. Terus Tuhan di surga kayak apa-apaan? Gue campur tangan gitu kayak itu wilayah lu bukan wilayah gue gitu. Alam semesta jagat raya ini kan wilayah gue. Ini kan teritori gue. Bener gak sih? Terus kita bilang, Tuhan saya mengizinkan kamu turut campur dalam urusan ini ya. Saya mengundang kamu. Kadang-kadang kita begitu ya. Kiranya Tuhan engkau boleh turut campur. Boleh. Kayak kamu bilang sama bos kamu. Bos, tuan bos boleh untuk membantu saya dalam kerja saya. Boleh. Gila gue bos lu men. Masa lu bilang ke gue boleh gitu ya. Yang ada gue bilang ke lu. Boleh. Ya. Jadi kita tuh kadang-kadang suka rada gak tahu diri sih sama Tuhan ya kadang-kadang. Campur tangan Tuhan gitu ya. Kita mengundang campur tangan Tuhan kayaknya. Aneh banget. Tapi oke lah. Itu cuma bahasa doang ya. Jadi ya minta maaf Bruce Waltke ya. Siapalah saya. Tapi kira-kira saya ada inilah kegatalan di situ ya. Saya akan menyebutnya sebagai divine action aja lah. Bukan intervention ya. Tapi divine action. Tapi oke, ada 6 kabel itu. Jadi kabel firman Tuhan, kabel desire of the heart yang kita masih shape ya, shaping desire of the heart itu kemarin kita udah bahas. Lalu hari ini adalah kita bisa bilang apa? Wise counsel ya, seeking wise counsel from one another through apa ya? Divine discourse itu kali ya, mempercakapkan Tuhan, mempercakapkan tindakan Tuhan di tengah kita.
Lalu kemudian yang keempat nanti kita bahas pada kesempatan yang berikutnya, lalu yang kelima kesempatan yang berikutnya lagi, yang keenam kesempatan yang berikutnya lagi. Sekarang kita fokus di sini. Dan Paulus itu bagaimana ya memahami dalam percakapan, dalam counsel itu mereka bisa menemukan kehendak Tuhan. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa mengenai sunat di antara orang-orang Kristen non-Yahudi, Yesus tidak membahas. Perjanjian lama, firman Tuhan buat mereka waktu itu, di Kisah Rasul belum ada surat Paulus, belum ada Kisah Rasul sendiri juga belum ada ya. Kisah Rasul tidak ditulis pada saat adegan-adegan ini sedang berlangsung ya, definitely gitu kan. Dan juga Injil belum ada ya. Nah pada waktu itu firman Tuhan itu ya perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian lama ya tidak ada petunjuk mengenai orang-orang Kristen non-Yahudi itu perlu disunat apa enggak loh, wong Kristen aja gak ada dalam perjanjian lama kan. Jadi gimana bisa kamu cari kehendak Tuhan di sana ya? Gak ada rujukan langsung di situ. Jadi terus pertanyaannya, kok bisa yakin sih bahwa ketetapan sidang Yerusalem itu sudah benar, bahwa Tuhan menghendaki orang-orang non-Kristen, orang-orang non-Yahudi yang Kristen tidak perlu disunat. Ya, benar kan? Itu keputusan dari sidang Yerusalem kan? Kalau keputusan sidang Yerusalem orang-orang non-Yahudi kalau mau jadi Kristen harus disunat, ya kita semua ini orang-orang laki-laki Kristen semua disunat, ya kan? Tapi kan kenyataannya tidak ya. Dan itu kita turunkan sampai 2000 tahun kemudian toh. Betul ya? Nah, itu semua adalah hasil keputusan sidang raya Yerusalem itu. Itu boleh dibilang konsili Kristen pertama itu. Konsili Kristen pertama itu bukan Nisea, bukan Kalsedon ya. Tapi konsili Yerusalem. Dan keputusannya adalah tidak perlu disunat. Tapi mereka perlu menjauhkan diri dari 3 hal. Percabulan, makan hewan yang mati dicekik, dan juga dari penyembahan berhala. Kan itu kan? Makan darah, ya makan darah. Itu juga dilarang. Nah, tapi disunat tidak perlu. Nah ini sesuatu yang merupakan tuntunan Tuhan yang baru, yang tidak ada dalam Alkitab mereka, ya tidak ada dalam Alkitab mereka, dan kita tanya, kok bisa yakin itu benar? Nah ini kita jadikan model nanti, bagaimana kita mencari pimpinan Tuhan dalam zaman kita. Ya, jadi coba kita lihat dengan lebih teliti, apa yang mereka lakukan ketika mereka berproses mau mencari kesepakatan itu. Dalam Kisah Rasul pasal 15, ketika mereka sudah sampai di Yerusalem, ya, mereka diutus ke Yerusalem, diantar sama tua-tua ya, berjalan melalui Venesia, Samaria, dan seterusnya. Waktu tiba di Yerusalem disambut jemaat, rasul-rasul, penatua menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, ya. Tapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk bicara soal itu. Setelah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Dan Petrus memulai dengan menyatakan bahwa Tuhan sudah memilih dia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain, ya, sehingga bangsa-bangsa yang bukan Yahudi pun boleh mendengar berita tentang datangnya kerajaan Allah itu. Dan ayat 8, Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Ini saya kira Petrus sedang berbicara mengenai pengalaman dia dengan Cornelius itu ya, kepala pasukan Italia yang jelas itu bukan orang bersunat, tapi simpati pada agama Yahudi. Lalu kemudian Petrus disuruh oleh Roh Tuhan untuk duduk makan di rumah Cornelius. Lalu Petrus bilang apa? Ya nggak sudi lah, Cornelius kan bukan orang Yahudi. Nanti makannya apa di sana? Makanan haram lagi nanti gimana? Kan gitu kan? Lalu kemudian Roh Tuhan
menyatakan satu visi kepada Petrus, yaitu suatu bentangan kain isinya binatang-binatang haram. Nggak dikasih tahu sih apa ya, tapi kita bisa bayangkan kepiting, gitu ya. Buat orang Yahudi kan haram ya, buat kita haram. Lalu mungkin kodok gitu ya, monyet gitu ya, kan haram-haram gitu. Babi ya, babi itu bukan paling haram sih, itu yang paling tidak haram sebetulnya dari antara yang haram, babi itu ya. Lalu kemudian babi gitu ya. Lalu kemudian disuruh untuk disembeli sama Petrus dan dimakan. Lalu Petrus bilang kepada Tuhan apa? Enggak, gue nggak makan ginian. Gile, rohani banget ya Petrus ya, keren banget ya. Dia menolak pemberian Tuhan, perintah Tuhan untuk makan binatang haram. Identitas Yahudi dari Petrus sepertinya dia kedepankan. Tapi kemudian Roh Tuhan mengkoreksi Petrus. Bilang kepada Petrus apa? Loh, yang dinyatakan halal sama Tuhan ya, itu kamu jangan nyatakan haram dan segala macam. Ya, terus kemudian Petrus pada akhirnya menerima Cornelius. Apalagi ketika kemudian dia melihat bahwa orang-orang Cornelius itu juga dipenuhi Roh Kudus. Masih ingat ya, mereka dipenuhi Roh Kudus juga. Lalu kemudian Petrus berubah pikiran. Nah ini yang saya kira sedang dikatakan sama Petrus, ya pengalaman dia itu. Jadi iya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita di sini orang-orang Yahudi ya. Jadi ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Tapi menarik di sini, Petrus tetap pakai istilah kita dan mereka. Artinya apa? Yahudi itu Yahudi, Gentiles itu Gentiles, tapi Tuhan tidak membedakan. Artinya, bagi orang Yahudi memang ada ketetapan disunat, tidak dihapus. Ya silakan, jangan disunat. Silakan disunat saja. Bagi orang Yahudi ada ketetapan, kamu makan apa itu? Seperti ini makannya. Kalau gunting rambut seperti apa? Ya silakan diteruskan saja. Ya, tetaplah jadi Yahudi. Gak apa-apa. Tapi jangan paksa orang-orang dari bangsa lain untuk jadi Yahudi. Karena Tuhan sudah menerima mereka. Kira-kira itu jawaban Petrus. Ya, makanya kemudian dia mengatakan, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jadi maksudnya Petrus, Tuhan tuh kasih kita ketetapan ya. Kita tuh memikul dengan susah payah. Dan kita sekarang mau timpakan pada mereka gitu. Ya, kita aja dengan susah payah memikul. Hampir nggak kuat gitu. Kita kemudian timpakan kepada mereka. Itu siapa yang suruh? Padahal Tuhan sudah memperlakukan kita sama gitu. Yahudi dan non-Yahudi dalam Yesus itu sama diperlakukan. Ya. Maka diamlah seluruh umat itu, ayat 12. Mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas. Dan ini menarik. Mereka tadinya berarti mendengarkan Paulus dan Barnabas nggak? Paulus dan Barnabas itu udah pernah cerita belum sih sebelumnya di sidang itu? Udah kan? Mereka cerita di mana? Di ayat waktu mereka tiba di Yerusalem ya, di ayat keempat. Mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Sudah kan? Mereka, Paulus dan Barnabas sudah bercerita di sidang itu dengan audiens yang sama, cerita yang sama, tapi nggak didengar. Lalu setelah Petrus ngomong sesuatu, mereka mulai manggut-manggut, ini common sense juga ya, ini make sense juga gitu ya. Lalu kemudian mereka mulai mendengarkan Paulus dan Barnabas. Apa yang diceritakan sama Paulus dan Barnabas? Pekerjaan Tuhan di tengah bangsa non-Yahudi. Nah oke, kita kan nggak tertarik untuk membahas mengenai secessionism daripada dua umat Tuhan ini ya, ataukah anti-secessionism ya, jadi keyahudian itu sudah dilampaui apa enggak sama gereja dan segala macam. Kita nggak bahas itu ya, itu bisa panjang lebar, komplikasi lain lagi ya. Tapi kita cuman mau mengabstraksi bagaimana mencari pimpinan Tuhan ketika firman Tuhan tidak ngomong apa-apa mengenai hal itu. Jelas ya di sini ya. Nah sekarang saya mau masukin dalam aplikasi. Aplikasinya ya. Ada nggak sih wilayah di mana firman Tuhan nggak ngomong apa-apa mengenai hal itu? Yang perlu kita mencari Tuhan tuh maunya apa? Tapi cari dari Alkitab nggak ada pernah ngomong. Ada nggak?
Ada ya, cukup banyak ya. Bener gak sih? Misalnya apa? Misalnya kayak bayi tabung boleh nggak misalnya gitu ya. Ada nggak di perjanjian lama? Bayi tabung. Ya nggak ada lah ya, mereka nggak punya teknologi itu, nggak tahu lah gitu kan. Apalagi? Pertanyaan yang sering muncul nih di antara anak muda. Pak, main saham boleh nggak gitu ya? Ada nggak di Alkitab? Nggak ada lah gitu kan. Pak, gimana kalau itu Pak, kripto Pak, kripto boleh nggak? Nah, nggak ada di Alkitab juga kan? Ya nggak ada lah gitu kan. Lalu kemudian apa lagi? Banyak lah yang lain ya. Pak, gimana kalau kita ini ya menerbangkan manusia ke Mars itu ya? Menerbangkan manusia ke Mars itu worth it nggak sih Pak gitu ya? Itu kira-kira Yesus akan melakukan apa gitu ya? Invest nggak kita dengan penerbangan ke Mars? Apalagi one way ticket gitu ya? Boleh beli nggak orang Kristen Pak tiket ke Mars? Lalu mati di Mars gitu ya? Itu sama dengan bunuh diri nggak Pak? Dan segala macam. Tapi masih agak jauh lah ya. Kamu bahkan mungkin baru dengar. Lalu gimana Pak kalau orang di Frozen gitu ya? Jadi kebalikan dari film Frozen yang kayaknya salah satu adegan yang paling turning point-nya itu unfrozen ya, tapi ini justru dibikin di Frozen ya. Jadi kalau kamu sakit yang parah banget, gak ada obatnya, bukan COVID sih, apalah itu, kanker gitu ya, atau apapun itu, gak ada obatnya. Tapi kan kamu gak yakin, mungkin 100 tahun lagi ada obatnya, bener gak? Seperti apa ya, orang zaman dulu TBC mati gitu ya. Mungkin kalau sekarang gak harus mati ya. Jadi seandainya gitu ya, Chairil Anwar itu, mati TBC kan Chairil Anwar ya. Chopin gitu ya, mati TBC gitu ya. Seandainya ada antibiotik, kan gak harus mati muda gitu ya. Nah, kita itu sekarang kalau sakit sesuatu, boleh nggak bakal mati anyway tahun depan gitu ya. Kita kalau duit banyak, itu aja, mau cryogenic aja gitu, di frozen gitu. Ya, supaya nanti kalau teknologi udah maju, 100 tahun lagi kita bisa di thaw gitu ya, di thawing gitu. Jadi biar leleh lagi kayak daging di kulkas dikeluarin gitu kan. Terus kita bisa hidup lagi gitu. Boleh nggak orang Kristen gitu Pak? Ada nggak jawabannya di Alkitab? Ya nggak ada lah, ya nggak ada lah, ya kan? Jadi orang Kristen harus melakukan apa? Apa kehendak Tuhan dalam situasi itu? Even kayak merokok merokok itu boleh nggak sih Pak gitu ya? Ada nggak merokok di Alkitab? Dulu teman saya ada pernah ngomong ya, 20 tahun lebih yang lalu ya teman saya pernah ngomong, ada itu ya gambaran Leviathan tuh kayak dari hidungnya keluar asap gitu. Jadi nggak boleh ya, tapi itu kayak far-fetched banget lah ya. Jadi poin saya apa? Poin saya adalah banyak hal dalam hidup kita perlu putuskan dan kita punya perasaan yang saya kira legitimate bahwa Tuhan tuh punya kehendak soal itu. Ya, Tuhan tuh pastilah punya penilaian. Jadi dia itu bukan adiaphora gitu. Ya memang sih kayaknya Tuhan nggak terlalu menuntut bagaimana untuk misalnya ya contoh ya, kamu sekarang pakai kaos kaki warna merah atau biru gitu, kayaknya nggak peduli lah, terserah lu aja gitu kan ya. Tapi kalau untuk hal-hal penting ya dalam hidup kita, kayak 10 tahun ini saya mau fokus melakukan satu pekerjaan yang tidak ada gunanya bagi orang lain, tapi saya akan jadi orang super kaya. Setelah itu saya baru mulai memikirkan panggilan Tuhan. Nah itu oke nggak misalnya gitu ya. Kan nggak ada jawabannya di Alkitab itu. Benar kan? Jadi, nah itu sesuatu yang orang Kristen harus melakukan apa. Kita kan nggak bisa bilang terserah lu aja karena di Alkitab nggak ada gitu. Kan nggak bisa gitu. Ya. Atau yang kedua, ya lihat aja gerakan Roh Tuhan gimana dalam hati lu gitu ya. Nggak bisa juga. Soalnya kenapa? Subjektif banget. Jadi saya kira ini perlu diimbangi, ada 6 channel ini. Dan channel ketiga ini saya kira sangat-sangat menolong kita. Apa itu? Tuhan itu juga berbicara melalui orang lain. Betul ya? Jadi kita tuh punya pandangan tuh seringkali ya sangat-sangat individualistik. Coba saya tanyain. Coba kamu gambar ya, Alkitab, manusia, Tuhan. Kamu gambarnya gimana? Gambaran klasik yang saya sering muncul ya, termasuk saya sendiri itu sering kepikiran tuh kayak gini.
Ini Alkitab, tuh, manusia, Tuhan gitu. Kan gitu kan? Tuhan bicara melalui Alkitab kepada saya, kan gitu kan? Tapi masalahnya, yang hilang dari gambar ini apa? Tuhan kan nggak nulis Alkitab langsung dengan jarinya seperti dia nulis di atas loh batu yang dikasih ke Musa itu. Kan ada orang-orang lain ini. Dan orang-orang lain itu nulis juga bukan kayak roh Tuhan menghinggapi orang-orang itu jeret terus dia jadi jelangkung nulis-nulis Alkitab. Kan nggak gitu. Tapi mereka mengalami sesuatu, menyaksikan sesuatu, bertindak sesuatu, ada engkel-engkelan kayak Paulus sama Barnabas dan Petrus dan segala macam, dan orang-orang Farisi yang Kristen. Gitu kan? Lalu kemudian mereka menulis sesuatu, ini Lukas dalam hal ini menulis Kisah Rasul 15, kan gitu kan? Jadi ada orang-orang lain lah. Dan waktu kamu membaca, memangnya kamu sendiri membaca Alkitab? Ya enggak lah, kan ada yang nerjemahin, memangnya lu baca dalam bahasa Yunani? Oh, gue baca bahasa Yunani ya Pak, gue baca Nessel Allen edisi ke-26 itu ya, Greek New Testament. Iya, itu Nessel Allen edisi ke-26, ke-20 berapa itu. Itu kerjaan orang itu. Para ahli, apa itu, naskah-naskah kuno itu ya. Naskah-naskah kuno itu memang lu pikir kayak, ini Alkitabnya Paulus masih ada tanda tangannya Paulus itu ya, masih ada daki-dakinya dikit. Ya enggak gitulah, Alkitab itu dulu kan gulungan-gulungan itu. Ya. Lalu kemudian surat-surat itu kan juga gulungan-gulungan gitu atau perkamen atau apapun. Itu semua kan dikumpulin sama orang-orang itu. Ada 4.000 naskah itu, perjanjian baru itu. Ya, 4.000 naskah. Dan 4.000 itu nggak semuanya komplit gitu. Terus bagaimana itu orang bisa sampai kepada edisi Greek New Testament itu. Yang paling otoritatif pada hari ini, edisi nomor berapa, dan segala macam. Jawabannya dari 4.000 naskah itu diurutin. Ya, diurutin, lalu mereka lihat ada varian-variannya, lalu mereka deteksi, oh yang ini tulis lebih dulu, yang ini lebih belakang, yang ini sama siapa, oh ini ngopi yang ini. Wah, kerjaannya banyak banget itu. Dan itu ada di mana dalam skenario ini? Ya ada di sini kan? Jadi bukan cuma orang yang terjemahin, tapi orang yang mengkompilasi, dan seterusnya. Dan waktu kamu membaca, ada guru bahasa Indonesia kamu di situ kan? Yang ngajari kamu ini Ibu Budi pergi ke pasar gitu ya. Kalau enggak kamu nggak bisa baca Alkitab kamu kan? Dan juga teolog, dan juga ahli biblika, dan juga orang ahli sosiologi zaman kuno, dan sejuta orang yang lain. Jadi kira-kira yang salah di sini adalah si saya ini seolah-olah satu saya gitu. Ya, dan Alkitab ini seolah-olah simpel Alkitab saja. Cuman kayak selang untuk menyalurkan firman Tuhan gitu. Kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Ya. Dan oke, apa ini hubungannya dengan poin nomor 3? Ya hubungannya di sini, sebagaimana Alkitab ini ditulis oleh banyak orang, dibaca dengan pengaruh banyak orang, maka heran nggak kalau sebenarnya kita juga kemudian mengatakan, desire of our heart, the habits of our heart, itu juga ada orang-orang lain di situ, dalam hati kamu. Ataukah kamu bergumul sendiri sama Tuhan, itu maksudnya adalah saya sendirian sama Tuhan. Ya nggak pernah ada itu. Gimana bisa pernah ada, wong dalam hati kamu ada banyak suara kan? Ada suara apa aja? Suara hati nuranimu misalnya. Hati nurani itu dibentuk sama apa sih? Hati nurani itu dibentuk sama pengalaman kamu sama figur otoritas pada saat kamu usia formatif. Waktu kamu masih kecil. Waktu kamu masih kecil hidupmu bergantung sama orang tua kamu, sama orang yang membesarkan kamu. Mereka itu Tuhan buat kamu. Yang kasih kamu hidup tuh. Ya. Nah hubungan kamu sama mereka bagaimana? Ya seringkali traumatis ya. Karena kita ini manusia berdosa yang seringkali tyrannical ya sama anak-anak kita yang gak bisa melawan gitu ya. Nah ya kemudian suara hati nurani kamu itu ada bersama kamu gak waktu kamu bergumul mengenai kehendak Tuhan? Ya ada banget gitu ya. Itu suara siapa? Ya
sudah sulit di tracing itu, seperti naskah perjanjian baru. Ya. Kompleks untuk tracing, bukan nggak bisa, tapi kompleks. Ya. Yang pasti suara dalam hati kamu itu suara hati nurani yang menuduh kamu atau menenangkan kamu. Itu ya berasal dari orang tuamu, guru kamu, nenek kamu, kakek, dari even Socrates, mungkin Konghucu, Hitler, Lao Tzu, you name it lah. Kan gitu kan? Bener gak sih? Waktu kamu merasa bersalah, waktu kamu nggak tahu fotokopi buku misalnya, so, aduh kok gue baca buku bajakan gitu ya, atau apapun gitu, download buku dari B-OK lalu merasa bersalah misalnya, atau tidak merasa bersalah, atau apapun, merasa bangga mungkin ya, atau apapun gitu ya, saya nggak komentarin itu, tapi intinya itu bentukan dari mana? Diri kamu sendiri? Ya enggak lah, ya bukan diri kamu sendiri lah. Jadi poin saya apa? Poin saya di sini. Waktu kamu menggumulkan kehendak Tuhan, maka seeking wise counsel itu tentu saja langkah yang logis banget. Kenapa? Karena pergumulan kamu tidak pernah lepas sebetulnya dengan orang lain. Bahkan desire of your heart ini juga dipengaruhi sama orang lain. Dan firman Tuhan ini tentu melibatkan juga manusia. Ya, maka seeking wise counsel tentu saja itu melibatkan orang lain dan itu nggak apa-apa. Manusia itu bukan saingan Tuhan, kira-kira gitu ya. Manusia dan Tuhan tuh tidak harus saling bersaing. Tapi oke, ketika kamu kemudian mencari wise counsel ya, kamu itu mencarinya harus dengan bisa mengenali wise counsel itu yang seperti apa ya. Nah, supaya apa? Supaya kamu tidak terjatuh kepada counsel yang keliru. Seperti contohnya, tadi kita udah baca juga dalam perjanjian lama ya, yang agak panjang itu. Seorang nabi tua, itu nabi loh. Lebih senior lagi. Lalu kemudian dia memberi nasihat kepada nabi yang muda. Betul nggak? Nasihatnya menurut dia atas dasar firman Tuhan juga kan? Lalu kemudian nasihatnya bertentangan dengan firman Tuhan yang didengar sama nabi yang muda itu. Nabi yang muda itu mendengar firman Tuhan, jangan makan, jangan minum, jangan mampir. Dimanapun di Israel. Itu kan Nabi Yehuda ya. Jadi dia dari negara yang agak sedikit lebih baik, pergi ke negara yang bejat betul, itu Israel. Lalu kemudian dibilang sama Tuhan waktu dia masih di Yehuda, jangan makan, jangan minum, jangan mampir. Lalu kemudian dia diajak mampir dan ngemil-ngemil dikit sama siapa? Sama raja. Kalau raja kan ngemilnya bukan ciki lah ya. Ngemilnya wagyu gitu kali ya. Dan segala macam gitu kan. Jadi, wah ini ngemilnya pasti enak punya nih gitu kan. Dia bilang apa? No. Tapi waktu kemudian dia udah sampai di jalan, sendirian di situ, duduk di bawah pohon, diuber rupanya sama seorang nabi senior. Nabi yang ada di kerajaan Israel. Lalu nabi senior itu bilang apa? Mampir dong. Apa respon dia? Oh boleh juga nih yang ngajakin nabi. Enggak boleh gue, gitu kan. Terus nabi itu bilang apa? Lu nabi, gue juga nabi. Lu kira Tuhan bisa ngomong cuma sama lu, sama gue juga. Dan dia barusan ngomong, undang tuh nabi yang itu. Terus nabi yang junior itu bilang apa? Iya gak apa-apa kali ya kalau gitu ya. Lalu kemudian dia mampir. Waktu dia mampir, Tuhan ngomong sama nabi yang senior itu. Dan dia sampaikan firman Tuhan. Lu karena gak taat, sekarang lu bakal gak pulang gitu ya. Terus beneran waktu dia di jalan dia dimakan singa gitu. Lalu ada orang bikin lukisannya, saya lupa siapa itu bikin lukisannya, sangat menarik buat saya. Lukisan di kiri, di kanan itu ada singa, ada keledai gitu. Singa biasanya kan makan keledai ya, atau makan orangnya, tapi enggak, di situ ada mayat, ada keledai, ada singa. Jadi itu saya kira satu cerita yang sangat menarik dalam perjanjian lama. Dan cerita itu mau ngomong kepada kita apa? Mau ngomong kepada kita saya kira ini. Bahwa kita perlu memperhatikan urutan ini. Ya. Dari 1 sampai 6 kata Waltke, itu tuh urutan. Tapi kita seringkali kalau mencari kehendak Tuhan, urutannya kita balik dari sini ke sini gitu. Kalau kita cari tanda, dalam tanda kutip, cari tanda, itu kira-kira kita carinya tuh apa? Cari tahu kehendak Tuhan, kita doakan ya. Tuhan kalau gue memang engkau kehendaki nguber si A itu jadi pacar gue gitu ya.
tolong dong hari ini dia pakai baju hijau atau apapun gitu ya. Ya sesuatu yang berarti kita mulai dari 6 gitu. Kejadian luar biasa ya. Kita mulai dari KLB gitu, kejadian luar biasa. Ya. Keliru ya. Jadi seharusnya kita mulai dari firman Tuhan. Yang memang sudah diberikan buat kita dan anak cucu kita. Kita mestinya mulai dari Ulangan 29 loh. Ya kan? Hal-hal yang rahasia adalah bagi Tuhan. Kalau Tuhan pengen lu tahu. Dia ungkapkan. Tuhan gak kepengen lu tahu, ya lu gak perlu tahu. Kan itu aja. Yang disingkapkan bagi Tuhan adalah yang disingkapkan oleh Tuhan adalah bagi kamu dan anak cucu kamu. Itu milik kamu. Tapi yang dirahasiakan oleh Tuhan adalah milik Tuhan. Gak perlu dikorek-korek. Tapi kita pertama-tama pengen korek-korek lewat kejadian luar biasa. Yang kita tafsirkan sendiri. Dari Tuhan. Yang tentu dari Tuhan lah. Lagi pula otak kita ini adalah mesin pencari pola, ya, pattern recognition ini, engine ini. Ya, jadi ya tentu saja kamu bisa lihat pola pada awan, ya ada kelinci lagi kejar anjing gitu dan semacam gitu kan. Sampai kepada segala sesuatu kamu bisa lihat polanya. Padahal ya polanya nggak ada di situ, polanya di sini di otak kamu. Ya, so itu sesuatu hal yang nggak bagus ya kita lakukan kalau kita mulai dari sini, divine intervention. Nah, kita harusnya mulai dari sini, firman Tuhan kita pelajari, baik kita sedang mencari kehendak Tuhan apa enggak, kita pelajari firman Tuhan. Lalu kita shaping the habits of our heart, ya, shaping kita punya afeksi bagi Tuhan, shaping kita punya selera sehingga kita tuh berselera bagi hal-hal yang menarik bagi Tuhan juga, ya, dan bukan bagi dunia ini. Lalu baru kita masuk ke sini. Nah, waktu kita masuk ke sini, percakapan dengan orang-orang dalam rangka kita mencari wise counsel, kita perlu mencatat beberapa hal. Yang pertama, counsel yang sejati itu bukan tutor. Jadi counselor bukan tutor. Immanuel Kant dalam What is Enlightenment, dia memperingatkan kita untuk kita itu meninggalkan segala tutelage kita. Tutelage itu apa? Maksudnya kayak anak kecil itu butuh tutor. Ya apa-apa diajari orang lain. Ya waktu kita kecil nggak apa-apa. Waktu kamu sudah cukup dewasa, kamu harus meninggalkan itu. Kan Paulus sendiri juga mengatakan ya, ada usia kamu sudah dewasa, kamu harus meninggalkan makanan susu, yaitu buat bayi. Ya, kamu harus meninggalkan asas-asas yang pertama itu. Dalam artian kamu melangkah move on. Bukan meninggalkan dalam arti kamu menyangkali ya, tapi dalam arti kamu jangan ngomongnya 101 terus gitu. Ya, dan dalam hal ini adalah jangan melulu mencari orang lain memutuskan buat kamu. Konselor itu tugasnya bukan itu ya. Kita tuh sering kali ya tidak bisa baca Alkitab sendiri. Ya tentu baca Alkitab nggak pernah sendirian ya. Kita selalu ada komentari dan segala macam. Tapi ada orang Kristen udah 30 tahun, 40 tahun. Itu apa-apa nanya pendetanya gitu. Bukan berarti bahwa kayak aduh pendetanya malas banget gitu ya, tanya-tanya gak mau jawab. Bukan, tapi maksudnya kalau kamu udah 30-40 tahun ya harusnya kamu udah bisa bimbing orang lain, tapi kamu masih apa-apa nanya orang lain ya, saya kira itu gak sehat sih. Ya itu gak sehat. Kamu udah di gereja 30-40 tahun harusnya kamu udah bisa tulis komentari kira gitu ya, apa di gereja reform gitu kan. Jadi ya ini saya ngomongnya agak sarkas nih. Tapi poin saya adalah kamu mestinya itu bertumbuh lah. Jadi jangan bergantung sama orang lain terus. Ya, kamu mesti semakin berakar saturasi ya dengan firman Tuhan. So itu ya. Jadi jangan mencari tutor. Konselor itu nggak sama dengan tutor. Tutor itu kamu bersandar sama dia gitu. Dan kebergantungan kayak begini sangat rentan terhadap abuse, ya, abuse of power. Saya barusan nonton dokumenter, kita mungkin pernah lihat dokumenterinya Netflix itu ya, In the Name of God itu kan, mengenai penyimpangan-penyimpangan dalam sekte yang mainly itu latar belakang Kristen ya. Tapi saya barusan nonton dokumenter yang lain juga dari Deutsche Welle ya, DW itu, ada mengenai penyimpangan abuse of power di tengah orang-orang Tibetan Buddhis ya. Ada satu komunitas di Perancis Selatan itu, komunitas Tibetan Buddhis yang mereka itu juga ada abuse of power yang kurang lebih polanya sama. Jadi saya akan mengatakan, ya
agamanya apapun, kalau ada absolute power, lalu umat itu sangat tergantung kepada pemimpinnya, lalu pemimpinnya juga mensyaratkan kamu taat mutlak, jangan tanya-tanya. Wah, itu resep for disaster itu, recipe for disaster itu, ya kan? Jadi ya perlu ada kemandirian. Saya kira Martin Luther betul itu. Anak gembala yang paling sederhana, bukan doktor sekolah teologi, seharusnya bisa punya Alkitab dan baca Alkitabnya sendiri. Walaupun tentu baca Alkitab sendiri nggak langsung jelas, benar, perlu komentari, perlu apa. Tapi mestinya dia bisa lakukan itu juga gitu. Ya, jadi saya kira itu sangat amat penting. Konselor bukan tutor, dia tidak mengambil tanggung jawab kamu untuk mengambil keputusan bagi dirimu sendiri. Ya, yang kedua, konselor juga bukan diktator ya, apalagi itu ya. Tutor bukan diktator, apalagi ya, bukan. Ya, dan kita itu seringkali memfasilitasi terjadinya codependency. Jadi kalau kamu itu mengalami, saya kok dimanipulasi, saya ini kok dikuasai, saya ini kok, lah yang lu sendiri memfasilitasi itu ya. Kadang-kadang kita itu juga enabling hal itu masalahnya. Dengan cara apa? Dan di sini perlu baca artikelnya Immanuel Kant itu ya. Cuma 3 halaman itu, what is enlightenment, perlu baca itu. Karena kita sendiri terlalu pengecut, ya, terlalu malas untuk kita mengambil tanggung jawab sendiri untuk berpikir. Ya. Ini tentu saya bukan mengatakan kita harus jadi free thinker, bukan itu. Saya kira Kant juga tidak menganjurkan itu. Tapi kita juga adalah orang yang harusnya bisa membaca Alkitab. Kita juga adalah orang yang harusnya bisa mengambil keputusan teologis. Dan terutama kita harus mengambil keputusan untuk kehidupan kita sendiri. Ya. Jadi kita nggak boleh kayak mengandalkan orang lain mengambil keputusan untuk kita. Nah ini nabi yang muda itu, dia itu kan sudah dengar Tuhan memimpin dia dengan satu peringatan, jangan mampir. Dan Tuhan kan tidak mengkontradiksi dirinya sendiri. Lah kok ini bisa dipengaruhi sama nabi yang lebih senior, mungkin pembawaannya lebih berwibawa gitu ya. Dan segala macam lebih meyakinkan. Kok bisa terus dia disimpangkan begitu? Ya, dan ironisnya kemudian Tuhan juga bicara lewat nabi senior itu bahwa yang dilakukan barusan sama nabi yang junior itu salah ya. Padahal yang dilakukan adalah menuruti si nabi senior itu. Gitu. Jadi itu saya kira kita perlu jadikan peringatan. Tapi poin yang ketiga, konselor juga bukan, kalau tadi apa itu, tutor, diktator, seolah-olah dia yang ngomong, kita dengerin dan melakukan. Nah ini sebaliknya. Konselor juga bukan bak sampah ya. Kita tuh seringkali jadikan konselor itu bak sampah. Jadi kita cuma mau ngomong, kita cuma mau dimengerti, tapi kita nggak mau mendengarkan. Nah saya kira itu kita perlu juga untuk mendengarkan. Ya ini sisi yang satunya lagi. Jadi bukan cuma kita mau cari gong, cari validasi, ya cari di support, tapi kita juga mencari hikmat. Ya mencari hikmat itu adalah mencari mencari insight sebetulnya. Dan mencari insight itu ya mencari cahaya, mencari terang. Ya, dan mencari cahaya, mencari terang, mencari kebenaran itu ya nggak bisa dengan kita seperti kertas kosong tulisin dong di situ ya, enggak loh, lu juga punya tanggung jawab lu dan dia juga punya keterbatasan dia, ada hal yang cuma lu tahu, dia tuh nggak tahu gitu, ya itu pertama. Terus kedua, tapi kamu juga jangan seolah-olah cuman mau dibenarkan ya, kayak begini kan gitu ya, lalu kemudian kamu ingin mencari pembenaran lewat orang lain. Enggak, itu salah ya. Jadi konselor yang benar itu adalah apa? Mencari wise counsel. Sikap kita terhadap orang lain. Harusnya begini, orang lain itu setara sama kita. Ya, orang lain itu setara sama kita. Dan sama-sama orang yang ditebus oleh Tuhan, sama-sama pelajar Alkitab, sama-sama orang yang kebingungan, sama-sama orang yang tidak punya nomor teleponnya Tuhan. Tapi sama-sama orang yang bisa saling menolong dalam hal itu. Dan Tuhan juga memakai korporasi, ya, korporasi dalam artian kayak relasi antar manusia untuk menyampaikan kehendaknya. So be a good student, ya. Siaplah dengan pertanyaanmu, ya, do your homework dan coba untuk percaya juga sama orang, mempercayakan diri juga, terbuka. Yuk kita diskusi, ya, semacam itu. Dan
Ya, saya kira itu adalah cara-cara kita untuk mencari hal yang ketiga dari God's calling ini ya. Yang pertama itu apa? Itu inner desire given by the Spirit through God's word, tapi confirmed by the community. Ya, itu sudah dilakukan sejak Perjanjian Lama, dikonfirmasi lagi dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Rasul, selalu umat Tuhan melakukan hal seperti itu. Diskusinya sederhana aja ya, kira-kira. Jadi bagaimana kamu selama ini mengalami orang lain dipakai Tuhan untuk membuat kamu menyadari apa yang Tuhan mau dalam hidup kamu, khususnya waktu ngambil keputusan gitu, ya. Dan kamu kamu berikan 2 contoh, ya sharingkan 2 contoh, yaitu secara negatif. Jadi suara orang lain ternyata malah menghambat ya, seperti si nabi tua itu, atau suara orang lain justru menolong. Seperti apa? Seperti suara Petrus bagi Paulus dan Barnabas. Ya, jadi itu ada 2 hal itu. Oke, mungkin kamu nggak punya dua-duanya, salah satu ya nggak apa-apa, itu sharingnya salah satu aja.